Selamat malam jemaat sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah ini, di dalam rangka Hari Doa GPIB 2021. Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di Hari Doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya di dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena kita percaya akan firman-Nya dalam Yakobus 5 ayat 16b yang mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan semua ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Oh
kasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami datang menyembah Engkau dan memuji nama-Mu yang kudus dan agung di dalam ibadah ini. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan dan kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu diam dan bersemayam di dalam hati kami dan keluarga kami masing-masing, agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Kiranya ibadah hari doa GPIB saat ini boleh terjadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah kita berdoa di dalam doa kepercayaan yang terambil di dalam Mazmur 13 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Allah. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mari Engkau lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberikan hikmat dan pengertian untuk memahaminya ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi selaras dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Matius 26
ayat 36 sampai 46. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang mengatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Keluarga yang kasih di dalam Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari doa GPIB pada malam hari ini. Sepanjang masa pandemi ini, mungkin doa yang paling sering kita ucapkan adalah doa mohon kesehatan dan perlindungan, supaya kita tidak terpapar virus corona. Atau mungkin juga kita berdoa supaya virus corona ini hilang dari muka bumi ini. Tapi kenyataannya virus ini masih ada. Dan juga kenyataannya banyak sekali orang yang terpapar, banyak yang sakit, bahkan harus meninggal dunia. Kita berdoa agar kondisi aman. Tetapi beberapa hari yang lalu di hari Minggu ketika kita merayakan Minggu Palma, ada bom bunuh diri di Katedral Makassar. Kita berdoa agar musibah tidak terjadi, tetapi kenyataannya bencana alam terus-menerus terjadi. Apakah ini berarti bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Ada doa ketenangan atau doa kedamaian yang sangat terkenal. Bunyinya begini, Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian untuk menerima apa yang tidak bisa ubah, dan keberanian untuk mengubah apa yang bisa ubah, dan hikmat atau kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Ada saat di mana kita mau tidak mau harus menjalani penderitaan atau kesengsaraan dengan kerelaan. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kita ingin merenungkan beberapa hal. Yang pertama, milikilah hubungan dan komunikasi yang akrab dan dekat dengan Tuhan setiap saat melalui doa. Tuhan Yesus memang terbiasa berdoa. Dia berdoa bukan karena hanya ada masalah. Dia menjadikan doa sebagai caranya untuk membangun relasi yang dekat.
relasi yang akrab dengan Bapa. Kita bisa baca dalam Markus 2 ayat 35, Lukas pasal 11 ayat 1, Lukas pasal 9 ayat 28. Dan kemungkinan besar Taman Getsemani adalah sebuah tempat yang biasa dikunjungi oleh Tuhan Yesus, yang sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, khususnya untuk berdoa. Kita bisa baca dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 41. Sehingga ketika Yudas ingin menyerahkan Yesus kepada para imam di Yohanes 18 ayat 1 sampai 2, dia tahu Yesus ada di mana, yaitu di Taman Getsemani. Dan di sanalah Yesus ditangkap. Ketaatan Yesus berdoa juga ditunjukkan dalam pembacaan kita kali ini ketika dia mengulang doa yang sama sebanyak 3 kali. Dan yang kedua yang ingin kita renungkan adalah Yesus berdoa dalam kesengsaraannya, terbaca dalam ayat 37 dan 38. Dalam kesedihan, dalam kesengsaraan, dalam tekanan yang berat Yesus berdoa. Dia membawa pergumulan kepada Bapanya. Perilupos, bahasa atau kata Yunani yang dipakai, yang menggambarkan ketika Yesus berkata, aku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Perilupos itu artinya diluputi dengan kesengsaraan atau kesedihan yang sangat mendalam. Yesus mengalami kesedihan dan kesesakan sehingga ia diliputi kesengsaraan yang sangat berat. Karena tekanan yang berat ini, di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46, keringatnya menjadi seperti tetesan darah. Mengapa Yesus mengalami sengsara yang begitu berat dan menekan? Karena Yesus tahu konsekuensi salib, bahwa dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, bahwa tidak akan ada yang membela dan menolongnya. Dia benar-benar sendiri, bahwa dia akan merasakan akibat dosa yang tidak dia perbuat, yaitu ditinggalkan Bapanya karena menanggung kutuk dosa melalui hukuman salib. Yesus yakin Bapanya yang bisa menunjukkan jalan, yang bisa menunjukkan langkah apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia tempuh. Karena itu dia berdoa. Kesungguhan Yesus berdoa dalam pembacaan kita terlihat ketika dia 3 kali mengulang-ulang doa yang sama. Dan yang ketiga yang ingin kita renungkan adalah doa mengutamakan kehendak Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus dalam pembacaan kita, dia memohon jikalau mungkin cawan itu atau penderitaan itu atau kematian itu berlalu, artinya dia tidak jalani. Tetapi jika itu kehendak Bapa, maka dia akan menjalaninya. Dia akan meminum cawan itu. Dia rela untuk mati di salib. Doa adalah mengutamakan kehendak Tuhan. Doa yang sama Tuhan Yesus ulang sebanyak 3 kali. Ini tandanya dia tidak hanya meminta petunjuk dari Tuhan, melainkan dia merendahkan dirinya, bersedia dan rela menderita, melakukan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus sungguh mengutamakan kehendak Bapa di atas segala-galanya, sekalipun dia harus mengorbankan dirinya, nyawanya, hidupnya. Dan yang keempat, doa meningkatkan kewaspadaan kita. Ayat 40 sampai 41, secara manusiawi Yesus mengingatkan kita bahwa secara manusiawi kita bisa saja teledor, kita bisa saja tidak waspada, kita bisa saja tidak berjaga-jaga yang membuat iman kita menjadi lemah dan jatuh ke dalam bujukan atau godaan kedagingan, hawa nafsu yang menyesatkan. Kita ingin taat kepada Allah, tetapi kenikmatan daging dan hawa nafsu, tawaran duniawi itu begitu memikat kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita dinasihati untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena roh memang menurut, tetapi daging lemah. Dalam doa kita minta Tuhan untuk menuntun langkah kita, langkah hidup kita
agar hidup kita terus berkenan kepadanya. Keluarga yang dikasihi oleh Allah, seorang pemuda datang ke gereja untuk meminta pendeta untuk didoakan. Dia meminta agar pendeta mendoakan dia supaya dia diberikan kesabaran yang lebih atau yang ekstra. Pendeta itu lalu mengatakan, "Baiklah anak muda, mari kita berdoa bersama-sama." Pendeta itu mengatakan, "Ya Tuhan, berilah anak muda ini kesengsaraan di pagi hari. Berilah anak muda ini kesengsaraan di siang hari. Berilah." Anak muda itu langsung bilang, "Pendeta, stop, berhenti. Saya akan minta didoakan supaya saya menjadi orang yang sabar, supaya saya menjadi orang yang lebih sabar, bukan supaya saya hidupnya sengsara." Lalu pendeta itu berkata, perhatikan ini ya, apa kata pendeta itu? "Anak muda, justru dalam kesengsaraan maka kita menjadi sabar. Justru di dalam kesengsaraan atau melalui kesengsaraan kita menjadi lebih sabar." Saya teringat kata John F. Kennedy, salah satu presiden Amerika Serikat, yang mengatakan, "Jangan berdoa meminta hidup yang mudah. Berdoalah untuk meminta menjadi orang yang lebih kuat dalam menjalani hidup ini." Ini seperti bunyi doa yang juga sangat terkenal. "Tuhan, aku tidak minta Engkau melenyapkan kerikil, batu, dan duri yang tajam ini dalam perjalananku, tetapi aku memohon kepadamu supaya Engkau memberikanku alas kaki, sepatu, dan kaki yang kuat, supaya aku bisa menempuh melewati perjalanan ini dengan selamat." Doa Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kita untuk bersedia menderita demi melakukan rencana dan pekerjaan Allah. Doa Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kita untuk bersedia menjalani sengsara dalam memikul salib untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengikut yang setia. Doa Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kita untuk mengorbankan kepentingan dan keinginan kita dan rela berkorban untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar taat berdoa, sungguh-sungguh berdoa, agar kita tetap waspada, berjaga-jaga, dan teguh di dalam iman, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian menjadi orang yang taat berdoa, mengutamakan Dia, dan dengan kerelaan bersedia memikul salib, menderita demi Kristus. Amin.
Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kehidupan kita dan persembahan kita berikan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 79, bait yang pertama, beri padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doa-Mu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita tetap berdiri. Tuhan Yesus bersabda dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan jemaat sekalian.